Kudus, ya, ketika kamu beriman bahwa Yesus sebagai Tuhan. Lalu bagaimana jawaban para murid-murid itu? Mereka menyatakan, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Masyud adalah bentuk dari sebuah ketidakgentleman dari seseorang. Karena dia ingin supaya apa yang dia sampaikan itu bisa diterima dan diakui oleh banyak orang. Ini adalah sebuah bentuk karakter yang tidak baik yang dimiliki oleh seseorang. Karena apa? Karena dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus, dia tidak mempercayai Injil, tetapi dia mengomentari. Bahkan dia memaksakan seolah-olah bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah satu hal yang lebih benar daripada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Si Masyud mengatakan kalau Injil Matius 28 seharusnya berakhir di ayat 15. Injil karangan Matius itu berakhir pada pasal 28 ayat 15. Yang kemudian ada tambahan berakhir pada ayat 20. Ini kan menurut pemikiran Anda. Dan apa tujuan Anda untuk mengomentari dan memaksakan bahwa Matius 28 itu harus berakhir di ayat 15? Dan ini sudah pasti tujuannya tidak baik. Karena Masyud hanya punya tujuan untuk menguntungkan keberadaan dari agama yang dia yakini. Supaya apa? Supaya pemberitaan siaran agama itu hanya dilakukan oleh orang-orang Islam. Sementara kekristenan itu tidak perlu lagi memberitakan Injil. Sementara ayat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 itu perlu diperhatikan bahwa bunyinya, kuncinya itu ada di situ. Coba kita dengar firman ini. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perlu saya jelaskan bahwa Ustadz Masyud ini bukan saja tidak memahami Injil, tetapi dia adalah seseorang yang sangat membenci keberadaan Injil. Dia sangat menentang, bahkan cenderung untuk selalu menghina Injil. Jadi bagaimana keterangan Anda itu bisa menemukan sebuah kebenaran? Sudah pasti apa yang Anda sampaikan ini sesuatu yang sangat ngacau. Dan saya ingin jelaskan kepada Anda supaya Anda bisa sedikit lebih pintar bahwa di dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15 itu adalah Matius sedang menceritakan percakapan dari imam-imam kepala dengan serdadu-serdadu Romawi. Itu percakapan yang licik, percakapan yang jahat, karena mereka ingin menutupi rahasia kebenaran. Bagaimana kok mau menutupi rahasia kebenaran, kok Injil itu diakhiri di situ? Itu sebabnya Ustadz, bagaimana mungkin firman kebenaran kok diakhiri dengan cerita yang memuat konspirasi jahat? Itu tentunya sesuatu yang bertabrakan dengan logika akal sehat. Jadi menurut saya logika Anda ini ono-ono wae, Ustadz. Sesuatu yang sangat tidak lurus. Dan Anda hanya berdiri di atas buku yang Anda baca yang ditulis oleh Hugh Schonfield. Injil karangan Matius itu berakhir pada pasal 28 ayat 15. Yang kemudian ada tambahan berakhir pada ayat 20. Nah, coba ini bisa kita lihat perbandingan akhirnya. Ya. Kalau yang ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka.
Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Titik, sudah nggak ada cerita lagi. Tapi kemudian ditambahin 5 ayat. Nah, penutupnya itu berbunyi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebenarnya penutupnya itu pada ayat 15, ditambahi 5 ayat lagi, sehingga berakhir sampai ayat 20. Nah, nominator pemenang hadiah Nobel tahun 1959, Huck Schofield, dalam bukunya The Original New Testament halaman 124 menyatakan, ya saya langsung baca terjemahnya, ayat ini yaitu Matius pasal 28 ayat 15 nampak sebagai penutup Injil Matius. Yang menurut keterangan dia adalah pemenang Nobel di tahun 1959. Jangankan hanya pemenang Nobel, Ustadz. Dia pemenang dunia ini, bagi kami itu tidak penting. Karena Injil itu firman Tuhan. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan seluruh malaikat dari surga pun turun ke dunia ini untuk berkata kalau berbeda dengan Injil yang sudah diilhamkan Roh Kudus, bagi kami itu tidak berlaku. Karena apa? Karena firman itu kekal. Di dalam Injil kami sudah ditulis dengan jelas, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik daripada firman atau hukum Taurat itu batal. Jadi di sini Anda harus tahu, satu titik saja tidak mungkin bisa batal. Dan ini adalah sebuah keterangan yang Anda harus pahami, supaya kalau Anda memberikan ceramah, memberikan argumentasi, harusnya berdiri di atas yang memang logika itu bisa terima. Perlu saya jelaskan juga, untuk mendirikan, membangun gereja di tengah-tengah dunia ini, Tuhan melakukan investasi yang tak ternilai. Karena apa? Karena dia bukan hanya mengutus nabi-nabinya untuk berbicara kepada manusia-manusia durhaka. Dia bukan hanya berbicara dengan perantaraan malaikat, tapi dia investasi yang paling tak ternilai. Karena dia investasi dengan nyawanya sendiri. Itu sebabnya Ustadz, tolong perhatikan baik-baik. Di dalam investasi yang tak ternilai ini, itu tidak mungkin bisa gagal. Karena kuasa Tuhan itu pasti akan membungkus semua investasi yang sangat luar biasa mahalnya ini. Itu tidak akan mungkin bisa dilawan oleh kekuatan apapun yang hanya dengan punya tujuan menambah-nambahkan ayat firman. Itu sangat mustahil itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kalau manusia punya tujuan jahat seperti itu, dia akan berhadapan dengan kekuatan Tuhan. Tuhan investasi nyawanya loh. Ini sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin itu bisa mengalahkan kekuatan Tuhan yang menjaga firman yang diberikan kepada manusia, karena dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia-manusia yang bodoh ini supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya karena dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak manusia, itu harus menghasilkan manusia juga. Harus mengembalikan manusia-manusia yang ditebus itu harus direbut kembali. Harus diselamatkan. Karena dia sudah memberikan nyawanya sebagai ganti nyawa-nyawa manusia yang harusnya dihukum. Itu harus dibawa kembali. Itu sebabnya firman kebenaran di dalam Matius pasal yang ke-28 itu harus diakhiri dengan ayat 19 dan 20 yang bunyinya, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini harus menjadi penutup.
Karena tujuan Tuhan, karena semua investasi yang dilakukan oleh Tuhan itu hanya satu tujuannya, bisa menghasilkan jiwa-jiwa, bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang sangat dikasihi Tuhan, yang sangat dicintai Tuhan, untuk bisa dibawa pulang ke surga, Ustadz. Jadi supaya Anda punya logika bisa lurus, supaya pemahaman Anda bisa lebih cerdas, saya beritahu seperti ini. Jadi sangat tidak mungkin kalau Matius 28 itu berakhir di dalam kata-kata kelicikan yang hanya menuliskan tentang diskusi antara orang jahat dari imam-imam kepala dan serdadu-serdadu yang bisa disogok pakai uang. Itu sangat tidak mungkin. Jadi saya sarankan kepada Ustadz Masyud, kalau Anda ingin berbicara atau berceramah atau memberikan narasi, terus kemudian menyinggung tentang Injil, cobalah berdiskusi dengan orang yang memang mengerti Alkitab, orang yang mengerti Injil, supaya di dalam keterangan-keterangan yang Anda sampaikan, itu jangan seperti kayak orang yang lari miring kiri kanan. Itu tidak jelas sama sekali apa yang Anda sampaikan. Dan mungkin ini yang saya bisa jelaskan kepada semua kita, supaya apa yang selama ini, yang selalu berusaha untuk direndahkan, atau selalu berusaha untuk digagalkan tujuan daripada Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, itu bisa dipahami oleh banyak manusia. Salam kemenangan.